Andalkan Tuhan sebagai harapan. Yeskil 6 ayat 3-4. Katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarkanlah firman Tuhan Allah. Beginilah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah. Sungguh, aku akan mendatangkan perang atasmu, dan aku akan membinasakan bukit-bukit pengorbananmu. Mezbah-mezbahmu akan menjadi sunyi sepi, dan pendupaan-pendupaanmu akan dirusak. Dan aku akan merebahkan orang-orangmu yang terbunuh di hadapan berhala-berhalamu. Dosa utama Israel terhadap Tuhan ialah penyembahan berhala. Berkali-kali mereka dengan angkuh menolak kebaikan Tuhan, serta mempersembahkan ibadah dan kesetiaan mereka kepada dewa-dewa lain. Dewasa ini, kesalahan yang sama dengan menyembah berhala dilakukan apabila orang mencari kepuasan, kenikmatan, makna, atau pertolongan di dalam perkara-perkara dunia yang berdosa dan sekuler, dan bukan mengandalkan Tuhan saja sebagai harapan hidup mereka. Sifat penyembahan berhala. Kita tidak dapat memahami daya tarik penyembahan berhala kecuali kita memahami sifat dasarnya. Alkitab menerangkan bahwa berhala itu sendiri pada hakikatnya bukan apa-apa. Berhala itu hanya sepotong kayu atau sebongkah batu diukir oleh tangan manusia dan tidak memiliki kuasa sendiri. Akan tetapi, di balik semua berhala terdapat setan-setan, makhluk rohani yang dikuasai oleh iblis. Baik Musa maupun pemazmur menyamakan ilah-ilah palsu dengan setan-setan. Perhatikan pula apa yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengenai makan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala. Persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat dan bukan kepada Allah. Dengan kata lain, kekuatan di balik penyembahan berhala adalah kekuatan dan perbuatan roh-roh jahat, dan roh-roh jahat ini memang besar kuasanya di bumi ini. Tentu saja, orang Kristen tahu bahwa kuasa Yesus Kristus lebih besar daripada kuasa roh-roh jahat ini. Sekalipun demikian, iblis selaku ilah zaman ini masih menjalankan kuasa yang cukup besar pada masa jahat ini. Ia memiliki kuasa untuk mengadakan bermacam mujizat, tanda, dan perbuatan ajaib palsu dan memberikan keuntungan jasmaniah dan material kepada manusia. Tidak dapat disangkal, kuasa ini kadang-kadang memperbesar kemakmuran orang fasik. Kaitan antara penyembahan berhala dan roh-roh jahat jelas, karena roh-roh jahat mampu memberikan keuntungan material. Orang yang tidak puas dengan apa yang sudah mereka miliki, tapi selalu menginginkan harta yang lebih banyak lagi, tidak akan ragu-ragu untuk memberi kesetiaan kepada prinsip dan keinginan makhluk-makhluk rohani yang dapat memberikan apa yang mereka inginkan. Sesungguhnya, mereka menyembah roh-roh jahat yang ada di balik keserakahan dan keinginan jahat. Ini membuat mereka menjadi penyembah berhala. Apakah kekhawatiran, ketakutan, dan keserakahan telah mendorong kita untuk menyembah berhala hari ini? Apakah kita mengejar dan menggantungkan harapan dan kepercayaan kita kepada harta, jabatan, rupa, kesehatan, dan materi? Marilah kita mengandalkan Tuhan saja sebagai harapan hidup kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati.